98,7 JFL FM kumpulan Sobat Hits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jiwa muda, apa kabar? Selama 15 menit ke depan, gue Rifki akan nemenin kalian dalam acara Osekom, obrolan seputar komunitas. Happy weekend jiwa muda. Kira-kira apa nih yang udah kalian rencanain buat mengisi weekend kali ini? Apapun rencana kalian, gue doain semoga berjalan lancar dan menyenangkan. Buat nambah semangat hari ini, gue bakal kasih satu lagu buat kalian dari Hi-Fi, Mata ke Hati. Lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati barusan emang enak banget didengerin pagi-pagi gini. Di Osekom kali ini kita sudah kedatangan tamu dari komunitas Ahwat Community Adventure atau ACA. Sebelum itu gue jelasin dulu nih sedikit tentang komunitas unik ini. Ahwat Community Adventure atau ACA, komunitas mendaki gunung khusus wanita yang menggunakan pakaian syar'i. Tapi sebelum gue kasih tahu bintang tamunya siapa, ada satu lagu lagi nih buat kalian. Sekarang gue udah sama bintang tamunya nih, ada Siti Utami, salah satu anggotanya. Say hi dong Tami untuk jiwa muda. Hai. Gak apa-apa. Hai jiwa muda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiwa muda pasti pada penasaran kan? Nah, sekarang gue mau nanya nih sama Tami, kesulitan-kesulitan saat mendaki itu apa saja sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan saat mendaki itu sebenarnya banyak. Karena kalau saya pikir bahwa mendaki itu sebenarnya nyari kesulitan. Nah, yang pertama itu adalah sebenarnya diri sendiri. Jadi kayak fighting yourself gitu. Jadi kayak kita tuh perang sama diri kita sendiri. Jadi perasaan optimis, pesimis itu menjadi satu, dan bagaimana kita bisa fight dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu trek gunung itu berbeda-beda ya. Ada yang berpasir, batu gede, batu kecil, lumpur, bahkan yang 90 derajat pun juga ada gitu loh. Jadi, nah di situ pentingnya sebelum kita mendaki itu baiknya mengenali trek-trek apa saja sih yang akan kita hadapi seperti itu. Gitu. Masih Tami. Nah, yang kedua nih, ada nggak sih pandangan aneh saat lagi mendaki tapi menggunakan pakaian syar'i? Oke, selama ini alhamdulillah nggak ada. Pun dengan adanya ACA ini berawal dari anggapan baik gitu. Jadi support dari pendaki dari Sabang sampai Merauke dalam satu forum. Nah, mereka yang mensupport gitu. Kenapa nggak dibikin komunitas aja sih? Kayak gitu. Jadi selama ini sih nggak ada. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Tami ya. Untuk jiwa muda, bisa dong Tami bagi tips and share pengalaman mendaki gunung. Tips ya. Tips yang pertama itu ada planning. Planning itu bercabang lagi. Sebenarnya kalau naik gunung itu sebenarnya kompleks banget gitu. Dari pertama dari H-30 lah udah hektik lah istilahnya gitu. Yang perlu dipersiapkan adalah planning. Yang pertama itu time. Waktu itu penting banget. Kapan kita harus kapan waktu yang pas kita untuk mendaki, karena ada beberapa gunung yang ada sistem buka tutup gitu. Jadi ada waktu dimana dia itu nggak open gitu. Nah, yang kedua itu transportation. Nah, apa nih transportasi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai ke sana? Apakah mau ngeteng lah istilahnya, angkutan umum atau angkutan pribadi? Nah, yang ketiga itu partner. Partner dalam artian di sini adalah bukan itu ya, bukan pacar atau pasangan gitu. Jadi partner itu artinya teman kita itu siapa sih yang akan kita ajak hiking gitu. Tentunya yang sudah expert lebih dari kita, karena kalau kita masih pemula, nggak mungkin kita juga ngajak pemula gitu, karena resiko yang ada di gunung itu berat banget, besar banget resikonya kalau kita nggak tahu knowledge atau ilmu-ilmu tentang hiking itu. Nah, yang ketiga itu, yang keempat itu ada logistik.
nggak sembarangan makanan kita bisa bawa ke gunung. Tuh, nggak mungkin. Dan takarannya juga harus pas gitu, karena misalnya kalau saya ya biasa saya bawa buah paling kayak gitu, kurma, madu, itu support banget buat kegiatan selama kita mendaki. Nah yang kedua itu preparing. Tentu persiapan itu perlu banget. Itu kalau saya ringkas ya, kalau yang biasa yang saya lakukan itu adalah ruqyah atau mental kita sebelum naik gunung itu harus dipersiapkan banget, karena nggak mungkin kita selama di gunung misalnya nggak ingat sama Allah gitu, karena memang Allah itu yang melindungi kita. Atas kendali kita itu ya Allah gitu. Jadi nggak mungkin kita kalau bahasanya pikirannya kosong gitu, itu bahaya. Nah yang kedua itu jasadiah atau fisik. Nah ini penting banget yang sering dilupakan oleh pendaki pemula, itu fisik. Sebelum kita naik gunung nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung naik gunung tanpa ada persiapan fisik gitu. Nah yang saya lakukan adalah jogging. Itu minimal banget H-30 itu udah kita mulai melatih diri kita dengan olahraga yang ya bisa dibilang berat lah gitu, yang harus sedikit berat gitu. Nah yang ketiga itu knowledge ya, ilmu apa aja sih yang basic aja sih sebenarnya, basic knowledge kayak medan trek tadi gitu yang harus kita lakuin. Karena berbeda medan trek, berbeda juga safety equipment yang harus kita bawa gitu. Safety equipment itu perlengkapan keselamatan, artinya head to toe itu harus safety. Ada satu gunung yang banyak sih sebenarnya yang saya ketahui, satu gunung itu yang saya sering lihat pokoknya dari kepala sampai kaki itu harus safety. Itu benar-benar treknya itu luar biasa banget. Nah yang kedua itu basic survival, dimana kita bisa bertahan hidup. Banyak ya kasus-kasus pendaki gunung yang hilang 3 hari baru ditemuin, dan selain atas izin Allah mereka masih ditemukan dalam keadaan hidup, itu mereka juga punya ilmu survival, dimana dia bisa mendapatkan air, bagaimana dia bisa bertahan hidup, pokoknya itu. Nah yang ketiga itu packing. Tahu nggak sih sebenarnya packing itu ada ilmunya? Sekecilnya sesepele packing loh gitu, ternyata itu ada ilmunya gitu. Nggak mungkin kita sembarangan tas kita masukin bla 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 gitu dengan sembarangan gitu. Nah yang keempat kita tahu peraturan-peraturan apa aja yang ada di daerah tersebut. Kita nggak boleh ngelakuin apa sih selama di sana. Ya, makasih ya Tami untuk jawaban dari pertanyaannya. Wah, keren banget nggak sih? Thanks Tami buat tips dan pengalamannya. Semoga tipsnya bermanfaat untuk jiwa muda dimanapun berada. Stay tune terus di 109,7 JFL FM. Boleh Sobat Hits. Gak kerasa nih udah 15 menit. Gua Rifki bareng Tami nemenin kalian di Osekom. Dengerin terus JFL FM dan see you next week. Gua Rifki pamit undur suara dan Tami pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.